alat gue pelembungan gue apa dicangkokkan lalu dihubung-hubungkan dengan saraf, ya, saraf yang mengatur seksual. Tentu saja dihubung-hubungkan dengan saraf yang ada di otaknya, karena menurut Al-Quran yang mengatur orang berbuat baik dan tidak baik itu di otak bagian depan. Oh, Islam menurut teliti ini, diteliti banyak benar-benar. Otak yang mengatur orang berbuat baik dan tidak baik itu tempatnya di otak depan. Nasihatin khoti'ah, itu nasihat kan umbun-umbunan. Umbun-umbun itu di depan. Sing marai khoti'ah salah, barang ya umbun-umbun. Dibuatkan alat, dihubungkan dengan syarat tertentu, dan nanti bisa dengan alat tertentu, bisa seperti penis, seperti alat kelamin laki-laki, tapi sebenarnya dia nggak punya sumber sel sperma. Indung telurnya tetap utuh, nggak dibuang, rahim tetap ada, tuba falupnya juga tetap ada. Lah bu arane lanang apaan nih? Maka sebenarnya operasi perubahan kelamin seperti itu tidak bisa. Yang bisa adalah seperti kasus Temanggung. Seorang anak lahir punya dua jenis kelamin. Suatu saat cenderung laki-laki, suatu saat cenderung perempuan. Dibawa ke rumah sakit Karyadi, lalu minta dilakukan operasi. Diteliti oleh dokter, cenderung laki-lakinya apa perempuannya. Lah, nelitinya gimana? Alatnya yang lengkapnya apa? Oh, dia punya alat lengkap, punya hidung telur, punya tuba palu, punya rahim, punya ini. Oh, nek ngono, laki-lakinya dihilangkan, dikuatkan perempuannya. Kalau diliti-liti oleh laki-laki, nggak punya hidung telur, nggak punya rahim, nggak punya tuba palu, nggak punya sumber air susu. Oh, nek ngono kuat lanange, maka perempuannya dihilangkan. Itu merubah khilqah. Aslinya merubah khilqah itu tidak boleh. Khilqah apa khilqah itu asli buatan Allah. Asli buatan Allah diubah nggak boleh. Kecuali kalau khilqah itu satu tidak normal, dinormalkan boleh. Dua, penyakit diobati boleh. Yang ketiga, ada kewajiban agama boleh. Contohnya kewajiban agama apa? Sunat itu kan merubah khilqah. Wong alate wong lanang asale ngono kae, terus diketok dadi ngono kuwi. Itu kan merubah khilqah apa? Aslinya kan enggak begitu. Lalu dirubah khilqah karena memenuhi kewajiban agama boleh. Merubah khilqah aslinya enggak boleh berdasarkan surat An-Nisa ayat 116 tadi. Dan boleh kalau tidak normal, sumbingnya, bibirnya sumbing, boleh diubah khilqah ini, dioperasi, disempurnakan, boleh. Saya punya teman, anaknya lahir nggak punya lubang dubur. Teman saya lahir nggak punya lubang dubur, kalau berak lewat mulut, nek ngising lewat. Kasihan kan? Itu dioperasi lalu dibuatkan lubang dubur, itu kan merubah khilqah. Asli buatan Allah boleh karena tidak normal. Jadi organ tubuh yang normal, sehat, tanpa ada kewajiban agama apapun tidak boleh diubah. Jadi kalau mengubah laki-laki menjadi perempuan, jelas itu larangan, nggak boleh. Demikian juga sebaliknya, perempuan menjadi laki-laki. Yang sudah terlanjur, saya yakin mereka masih merasa, walaupun jiwanya merasa kuat, asalnya aku jiwaku wedok, sekarang sudah perempuan, sebenarnya dia tahu saya ini seperti perempuan, bukan perempuan. Hanya puasnya alatku saya kira surah ubah-ubah. Sebenarnya itu kepuasan itu enggak ditunjang oleh kenyataan. Dan itu karena haram, tentu saja hukumnya tetap
Kalau saya menjadi pimpinan Majelis Ulama diminta rekomendasi perubahan operasi kelamin menjadi perempuan, kalau saya lihat seperti itu nggak mau. Tapi nggak tahu mengapa dulu Bapak Hamka waktu itu Ketua Majelis Ulamanya Pak Hamka memberi rekomendasi bahwa Dorce sah dianggap perempuan, sehingga pengadilan negeri melakukan membuat pengesahan kewanitaannya si Dorce. Saya nggak cocok dengan Buya Hamka waktu itu karena nggak ada kenyataan, karena nggak punya nggak punya ini kok disebut wanita itu gimana? Saudara-saudara sekalian, jadi kalau terjadi ada orang yang transgender, transseksual, itu kalau memang tidak normal boleh dinormalkan. Tapi kalau normal laki-laki atau tidak boleh diubah perempuan, kalau normal perempuan nggak berubah laki-laki, kalau sikapnya harus diobati. Menurut sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, la'anallahul mutasabbihati minan nisa, la'anallahul mutasabbihati minan nisa birrijal wal mutasabbihina bin nisa wal mutasabbihina minar rijal. La'anallahul mutasabbihati minan nisa birrijal wa la'anallahul mutasabbihina minar rijal bin nisa. Allah melaknati perempuan yang meniru-niru laki-laki, dan Allah melaknati laki-laki yang meniru-niru gaya perempuan. Kalau dibiarkan, ya mungkin terjadi bencong itu. Maka sejak kecil, kalau terjadi orang punya anak ada kecenderungan nggak sesuai dengan organ tubuh, anatomi seksualnya, harus diluruskan sesuai dengan anatomi seksualnya. Ini anak lanang arep njaluk rok, njaluk ribbon, njaluk wedak ora kena dituruti. Haram. Anake urung ngerti hukum, wong tuane sing dosa. Kalau sudah dewasa dia melakukan itu, dia berdosa. Tapi perlu juga diketahui ada orang yang sebenarnya itu bukan gay yang sebenarnya, bukan lesbi yang sebenarnya, ada orang yang bukan homoseks sebenarnya, tapi alat golek duit itu ada. Dulu ketika saya masih kuliah, ada teman dari Randusari, ini awalnya guyon, jenenge adenan, guyon pahami. Nek bengi jadi noni, yo ayo. Jadi dia orang, dia bukan gay, bukan homoseksual, hanya dia nyari duit. Orang laki-laki asal dirayu dia keluar duitnya, dia apa-apa mau gelem. Jadi dia nggak homoseksual, dia tetap normal. Jadi ada orang yang bergaya homoseksual untuk mencari duit. Mergo TV laris nek ana wong sing bencong, wah aku tak menggaya bencong ben payu. TV seneng nek ana wong ngono. Apa meneh kok kiai bencong, wah langsung masuk TV gitu. Anak kiai bencong aja undang nang TV terus duit tok. Jadi kalau itu jelas arahnya dhuwur. Wis mutasabbih dengan laki-laki menyerupai perempuan, isi golek duit sisan. Itu dosanya tumbuk-tumbuk. Jadi kalau itu karena lingkungan, sejak kecil harus diarahkan kepada yang normal. Kalau karena hormon, ya diberi nasihat, diberi fatwa tentang bahwa kamu dibuat oleh Allah seperti itu, pasti Allah punya maksud tertentu. Kamu mesti punya kelebihan. Allah memberi keutamaan bagi kamu. Terima saja pemberian Allah. Kamu nanti akan
akan mendapat berkah. Kalau kamu rela dengan keadaanmu, surga tempatmu. Dan pasti Allah memberi keistimewaan kamu melebihi yang lain. Dinasehati, dilakukan guidance and counseling. Ditambah nek cara wong Kristen pastoral guidance and counseling. Jadi counseling yang berdasarkan dengan ajaran agama. Penyuluhan, penyadaran. Jadi pembinaannya bukan dibenci, dielek-elek, enggak. Kasihan mereka itu, penderitaan berat. Dinasihati, didoakan, diberi penghargaan, dan kita bersikap kepada mereka yang biasa-biasa saja. Ojo mongso risi, itu loh. Memang gayanya gitu, nyedak wong sithik-sithik jawil ngono iki. Ojo risi, kamu biasa-biasa saja. Supaya dia enggak merasa aku ini makhluk istimewa, jangan merasa. Kalau dia makin merasa makhluk istimewa, terkucil, akhirnya mencari teman dan minta diakui dunia. Ada komunitas. Amerika sudah begitu. Di negara-negara Eropa yang maju begitu. Orang-orang gay, orang-orang homoseksual minta diakui keberadaannya. Karena mereka terpencil, akhirnya mencari teman. Supaya nggak terpencil, terima mereka keadaannya dengan baik. Nah, sholat piye Pak? Nek sholat, wong banci nggak boleh ngimami wong lanang. Nek ngimami wong wedok oleh. Nek banci ngimami wong banci boleh. Banci ngimami wong wedok boleh. Nek banci ngimami wong lanang nggak boleh. Itu hanya untuk membedakan. Kalau terjadi seolah-olah wong wedok wong lanang mak wong wedok itu yang dijaga. Tapi mereka adalah makhluk Allah biasa saja karena perbedaan, karena ada perbedaan kelainan, janganlah mereka dikucilkan. Untuk yang masih anak-anak dibina mulai anak-anak ke arah yang normal. Kalau yang sudah tua perlu ada guidance and counseling atau religious guidance and counseling. Jadi penyuluhan, mengingat apa kan? Kalau sampai terjadi laknat Allah datang karena mereka diakui keberadaannya, saya takut bumi diwalik. Ya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jadi ditinjau dari sisi seks, perilaku seks, ada orang itu homoseks, melakukan hubungan seks sesama jenis, ada yang biseks, mempunyai hubungan seks dengan dua jenis, karo lanang ya gelem, karo wedok ya gelem, itu biseks. Ada yang interseks itu yang seperti umumnya orang hanya mau dengan lawan jenis. Adapun penyebabnya terjadi homoseks, yang laki-laki disebut gay, yang perempuan disebut lesbi, itu bisa dipengaruhi oleh karena gen atau hormon, bisa juga dipengaruhi karena lingkungan. Untuk pengobatannya yang karena lingkungan, buatlah lingkungan yang mengarah kepada jenis gender yang wajar. Kalau yang karena hormon dan gen, perlu ada penggarapan khusus, yaitu dilakukan guidance atau religious guidance and counseling sesuai dengan firman Allah, wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi perjalanan zaman, demi waktu, demi perjalanan zaman, semua manusia pasti akan berada di dalam kerugian yang besar. Tidak ada kerugian besar selain neraka. Kalau diterjemahkan bebas, demi perjalanan zaman, semua manusia pasti akan masuk neraka. Perjalanan manusia hidup itu ke arah neraka.
illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihati, berbuat baik. Dan mungkin sekarang berbuat baik, besok lupa berbuat jelek, juga bisa terjadi. Karena manusia tidak maksum, yang maksum hanya Nabi. Selain Nabi, sekarang benar, besok bisa salah. Maka dilakukan konsep berikutnya, watawasau bil haqqi, dan saling menasehati di antara sesama mereka tentang kebenaran, watawasau bis sabri, dan saling menasihatkan di antara mereka dengan kesabaran, sabar menerima apa yang diberikan Allah kepada. Kalau konsep alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, insyaallah tidak fi khusrin, tidak masuk neraka, tapi akan mendapatkan surga dan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Itu yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar urian Yai terkait dengan satu pelaksanaan operasi, ada beberapa ahli yang menjadi pertimbangan, termasuk Yai tadi bagian dari salah satu tim pertimbangan dalam satu proses operasi. Bagaimana keputusan yang menjadi dasar apakah jadi dioperasi atau tidak, manakala pertentangan-pertentangan para ahli itu terjadi. Misalnya dari Yai cenderung tidak boleh misalnya, tetapi agama lain atau pihak-pihak lain mengatakan boleh. Itu putusan mana yang diambil sehingga jadi dioperasi atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Tanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan operasi, jadi saya punya teman yang kebetulan istrinya itu melahirkan sampai kurang lebih 6 melahirkan 6 anak. Nah, untuk mengembalikan, dan alasan untuk mengembalikan keharmonisan suami istri, maka si suami menyuruh istri untuk melakukan recovery body tapi dengan jalan pintas. Dua hal yang dilakukan, satu pengencangan payudara dengan cara apa itu, seperti banji-banji itu diimplan biar kenceng. Kemudian karena sudah gebrot, olahraga terlalu kesuan, akhirnya operasi penyedotan lemak sehingga jadi langsing lagi. Tapi ini yang nyuruh suami. Apakah operasi yang dilakukan istri seperti ini dibenarkan oleh agama atau gimana? Terima kasih. Wah, pertanyaannya berat. Yang pertama, untuk melakukan operasi perubahan kelamin maka harus ada pertimbangan dokter. Ahli kelamin bagaimana menurut dia? Misalnya si A minta dilakukan operasi kelamin, perubahan kelamin. Pernah terjadi orang Pekalongan. Saya ketemu langsung orangnya, operasi perubahan kelamin.
dokter kandungan dan kebidanan bagaimana? Setelah diteliti, misalnya nggak ada organ anatomis perempuannya, jiwanya saja yang perempuan, organ tubuhnya atau jaringan tubuhnya semua normal laki-laki. Nanti dimintakan pertimbangan juga baik dari gen, dari hormon, dari jiwa, kejiwaan juga. Bab orang yang jadi, kalau seandainya nanti diluluskan jadi operasi dari laki-laki menjadi perempuan, itu harus dibimbing ahli jiwa. Kalau nggak dibimbing kacau jiwanya. Maka ahli jiwa diminta pertimbangan. Nah, pertanyaannya, nek pertimbangan hukum agama yang satu membolehkan, yang satu tidak membolehkan, yang diikuti yang mana? Misalnya yang Islam mengatakan boleh, yang Kristen nggak boleh, atau sebaliknya Kristen boleh, Islam nggak boleh. Gimana? Takoni wongnya agamanya apa? Kalau orang agamanya Kristen nggak mungkin dimintakan pertimbangan kiai, nggak ditanya kiai ini sih Kristianti kan operasi betul ya nggak bakal tanya kiai, tanyanya mesti kepada pastor atau kepada pendeta. Jadi nggak mungkin terjadi pertentangan antara fatwanya kiai sama, karena mesti orang tergantung orangnya agamanya apa. Kalau terjadi pertentangan antara ahli gen, ahli genetika ya. Di Semarang itu dulu yang ahli genetika mendalam itu Dokter Untung. Kalau menggambarkan gambarnya gen Y, gen X itu demikian telitinya. Kalau menurut dokter ini gimana dong? Kalau sudah sepakat baru dilaksanakan. Tapi kalau hukum nggak bisa, karena sesuai dengan agama yang dipeluk oleh orang. Kalau terjadi orang dioperasi, perempuan menjadi laki-laki, lalu dia mengawini perempuan dengan mengatakan, aku ki asline wedok ning jiwaku lanang, aku dioperasi karo dokter dadi lanang, aku nek menggawe puase awakmu iso, ning aku gak iso gawe anak. Wong nggak punya sel sperma, nggak punya sumber sperma kan nggak bisa nganai. Nah kalau terjadi perkawinan itu hukumnya bagaimana? Itu hukumnya sama dengan homo. Karena operasinya perempuan jadi laki-laki nggak sah, tetap dihukumi perempuan. Berarti dia perempuan dengan perempuan, nah itu homo, lesbi, maka tetap haram. Nikahnya batal. Nikahnya rusak. Sebaliknya, kalau orang laki-laki menikahi orang laki-laki yang sudah melakukan operasi perubahan kelamin, karena memang benar-benar, kecuali kalau yang khunsa muskil, yang punya dua alat kelamin, karena kuat laki-lakinya dihilangkan perempuannya, karena kuat perempuan dihilangkan laki-lakinya, kemudian jadi laki-laki boleh mengawini perempuan. Kalau kuat perempuan jadi perempuan boleh dikawini laki-laki. Tapi kalau dia kuat organ tubuh laki-lakinya lalu dioperasi menjadi perempuan, lalu kawin dengan laki-laki, itu sama dengan homo, karena operasinya tidak mengubah status nikahnya di hadapan Allah sebagai berubah menjadi perempuan, nggak bisa. Karena untuk disebut perempuan, yang namanya alat seks itu bukan hanya ngono karo ngenek itu, berarti ngono karo ngenek ora kan? Bukan hanya penis dan vagina. Alat seks itu termasuk ada tuba velum, ada ovarium, ada rahim, ada macam-macam. Lihat. Jadi nggak cukup masalah itu ketok lanang sah, nggak cukup. Jadi kalau ada laki-laki dioperasi jadi perempuan lalu nikah dengan laki-laki sama dengan homoseks dan nggak sah, nikahnya rusak.
Sehubungan dengan merubah khilqah tidak boleh. Mengubah khilqah nggak boleh. Ini kebetulan ada adik ahlinya yang datang di sini kayaknya ini. Kayaknya ada ahli yang datang ke sini. Ahlinya kecantikan. Kayaknya ada dokter kecantikan yang ikut hadir di sini kayaknya ini. Ikut hadir dalam majelis ini kayaknya. Gaweane dokter kecantikan. Kayaknya dokternya datang kok kayaknya loh itu ya. Biasanya ini yang lanang teko yang wedok melok teko. Ini saya lihat laki-lakinya ada yang wedoke meluwi, istrinya ikut dokter kecantikan. Bagaimana itu? Di wong wedok di anak 6 yang sing lanang sih getol banget. Wong lanang nanti tua tetap getol lanang. Kalau wedok sudah menopause, nafsu seksnya sudah jauh berkurang. Kalau laki-laki sampai 100 tahun masih tetap. Masalahnya kekuatan. Cuma kalau melihat istrinya kok wis saiki wis kempot. Lah wis disedot anak 6. Lalu kemudian dilakukan upaya untuk supaya montok, boleh apa tidak? Kalau sifatnya itu sebangsa obat-obatan, no problem, gak ada masalah. Minum obat ini nanti menjadi montok susunya, boleh. Saya pakai bedak supaya kelihatan cantik, suami saya biar tertarik, boleh. Saya pakai lipstick supaya suami saya senang pada saya, boleh. Saya pakai parfum supaya suami saya tertarik dengan bau parfum, karena kadang-kadang orang bisa terangsang oleh bau parfum, boleh. Tapi kalau untuk mengencangkan dilakukan operasi yang merubah khilqah, itu ada yang mengatakan tidak boleh, tapi ada yang mengatakan kalau dengan izin suami boleh, asal tidak membahayakan terhadap dirinya. Apa ada yang membahayakan dirinya? Dengan ditanami yang namanya apa? Bantalan apa namanya? Silikon. Diberi bantalan silikon, itu sebenarnya membahayakan. Walaupun dokter masang, sekarang ditemukan yang lain yang lebih baik, itu yang silikon itu membahayakan. Saya pernah ketemu orang perempuan sudah tua tapi melakukan operasi wajah menjadi cantik. Ya lama kemudian aku kepedok mana yang karena sering berhubungan dengan saya orang perempuan itu, rupanya jadi elek. Masalahnya ditarik-tarik, ketok, ayo bu, sampai ketok enom nih. Aku ngerti, aku juga dari baru operasi. Untuk berapa tahun kemudian tak inget itu, rupanya jadi welek, berkuasa ditarik-tarik. Ya, kalau terjadi dengan bantalan apa, bantalan silikon yang membahayakan, kalau membahayakan nggak boleh. Ada yang terbaru seperti hidung. Ada orang kecelakaan, tulang hidungnya patah. Kalau dibiarkan pesek seperti almarhum Kiai Khalil Bisri. Kiai Khalil Bisri waktu mudanya bangir seperti saya. Oh, adik kelas saya Pak Kiai Khalil Bisri. Tapi umurnya sama. Waktu di Pondok Rapiah. Ketika mondok di Mekah terjadi sesuatu sehingga ini amblong, itu bisa dengan operasi kecantikan, operasi plastik bisa ditambal. Ponakan saya baru mengalami hidungnya yang patah ditambal, tapi nggak melalui luar, ada kecantikannya. Kalau dari luar kan kelihatan jelek, dari dalam. Kalau merubah khilqah itu ada pedomannya. Yang pertama, khilqah yang normal dan sehat. Tadi saya katakan normal dan sehat, tidak ada perintah-perintah agama, maka mengubah khilqah seperti itu nggak boleh. Tapi kalau nggak normal atau sakit, dinormalkan boleh. Seperti keponakan saya
patah hidungnya dilakukan operasi penyambungan boleh. Bahkan batuknya ini keponakan saya baru belum ada lama. Batuknya ini tulangnya pecah. Oleh dokter ditahan dulu, kalau bisa ditambal, ternyata nggak bisa menyatu lagi yang remek. Lalu dibolongi, bolongannya ditambal dengan lain ben orang membahayakan. Akhirnya ditambal dengan sintetis sehingga menyatu dengan tulangnya. Itu boleh mengubah kok karena nggak sehat boleh, karena ada kelainan. Orang lain hidung sumbing boleh ditambal. Tapi kalau susu yang menungguin, yang tua ya keempat yang menungguin. Suami harusnya menerima kenyataan. Sing marai kepot ya kowe tak pak ngono lho ngono iki. Ojo sing ndak diunek-unekno terus. Ora atil wong lanang. Wong aku biyen ya kenceng sing marai kepot ya kowe. Seharusnya kecuali kalau memang tidak, ya kan sebagai hormon, ya minum hormon, obat-obatan boleh. Tapi kalau dilakukan operasi perubahan itu nggak boleh. Nah, apalagi tadi yang mau diubah gembrot lalu diadakan. Nah, kalau itu termasuk jenis penyakit. Kalau zaman kuno orang gemuk itu lambang kesuburan. Zaman di makmur ya, saya kira kalau wih zaman kuno. Zaman makmur ya ketara awake lebih kuno. Kalau sekarang gemuk itu lambang obesitas, penyakit. Delok ta sing kuru-kuru kaya aku ya awet umure tak ngene. Sing gebrat-gebrat itu lho cepet mati. Maka boleh dilakukan upaya menyehatkan diri. Tapi perlu saya beritahukan bahwa sedot lemak itu ada efeknya yang juga tidak mudah. Jadi harus konsultasi dokter semantap-mantapnya. Kalau dokter bilang jangan, bertentangan dengan sabda Nabi, la dharara wala dirara. Ini kalimat yang mudah, aman hafalkan aja ya. La dharara wala dirara. Tidak boleh membuat bahaya terhadap diri sendiri. Wala dirara, tidak boleh membahayakan orang lain. Membahayakan diri sendiri nggak boleh, membahayakan orang lain nggak boleh. Kalau Anda pernah lihat di TV peringatan 10 surah awal dhewe dikebuki dirisi itu diror, nggak boleh. Kalau Anda mau nyedot lemak itu tanya dulu dokter, karena ada efeknya juga, nggak sembarangan asal nyedot. Nah iso didol lemak didol payu. Enggak sembarangannya. Tapi kalau memang harus dilakukan, seperti orang yang ususnya kepanjangan karena obesitas kegemukan sehingga ususnya kepanjangan, lalu dikurangi panjangnya usus untuk mengurangi konsumsi makan yang masuk, itu boleh karena tidak sehat disehatkan. Pernah dilakukan Gus Dur, dilakukan pengurangan panjang ususnya Gus Dur dulu, usus 12 jarinya dikurangi panjangnya karena untuk mengurangi konsumsi makanan. Kalau tidak sehat dioperasi, diubah, merubah sesuatu yang nggak sehat boleh untuk disehatkan. Yang tidak normal dioperasi untuk normal boleh, tapi kalau normal sehat nggak ada apa-apa nggak boleh. Jelas ya? Ada lagi? Monggo. Mau nanya mungkin di lain tema Pak, kalau anak belum sunat ngadain lalu komat sisa kenging apa mboten kena ning makruh. Apike wong sing wis dewasa. Dadi bocah cilik sing urung balik kena azab. Apa maneh niate mendidik anak-anak supaya seneng azan boleh, tapi makruh sing apik sing wis dewasa. Nggih. Ana pertanyaan? Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai yang seorang laki-laki menjadi banci-bancian untuk mencari uang, Pak. Bagaimana kalau mencari uangnya itu di dalam berkesenian, misalkan film, sinetron, atau mungkin di seni kita itu ketoprak, Pak. Seorang yang menjadi Arjuna itu kan luas badannya itu laki-laki tapi diperankan perempuan. Itu hukumnya juga gimana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau orang itu melakukan gaya berbeda dengan jenis kelaminnya yang tadi dilarang? Laki-laki dilarang bergaya perempuan, perempuan dilarang bergaya laki-laki. Kalau ada orang perempuan dalam wayang orang berperan sebagai Janaka, Janaka itu lanang apa wedok? Lanang. Mongko sing dadi Janaka biasanya mesti wedok. Mengapa? Karena Janaka ngomongnya halus, maka dicarikan perempuan. Janjane Janaka ya ora ngono kuwi kok biyen. Nek gelut menangan. Awakmu tak kandhani ngono kuwi janjane ya. Ya ora ngono kuwi. Ini pertanyaannya boleh enggak? Atau sebaliknya wong wedok jadi buta, ya mungkin juga. Loh, yuk gayanya gaya pernah ada wayang orang pemainnya semua perempuan yang jadi lanang wedok bang. Jadi bergaya laki-laki tapi orang perempuan. Itu yang dalam bahasa Arabnya disebut masrah. Masrah itu boleh bangga. Ada yang menyatakan tidak boleh karena di sana ada kebohongan dan tipu penipuan. Wong lanang bergaya perempuan itu kan menipu orang. Udah cari lanang kok bergaya perempuan. Kalau di Ponorogo itu banyak anak laki-laki yang bergaya perempuan karena disukai oleh warok-warok. Tapi sayangnya di samping masroka tontonan, akhirnya di rumah menjadi partner homoseksualnya, sehingga anak-anak yang menjadi yang menjadi piaraan warok, ya, warok Ponorogo yang kolornya gede-gede itu anak-anak yang cantik itu di samping main dalam reog juga dalam kehidupan sehari-hari menjadi partner seksualnya warok. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau sekedar seperti dalam film misalnya bergaya laki-laki bergaya perempuan, perempuan bergaya laki-laki untuk kepentingan film masroka dan untuk dengan niat apa? Untuk memberi suri tauladan nasihat pada orang, ada yang menyatakan boleh. Tapi sing kereng ora oleh wong lanang ngapusi wong jenenge. Wong lanang kok berpakaian wedok. Ora oleh wong wedok ngapusi wong. Wedok kok ngaku Janaka. Itu ya keterlaluan. Kalau sekedar untuk acting, yang jelas istilahnya apa? Sekedar acting, ya, dan bukan menjadi kebiasaan, nggak apa-apa. Tapi sayangnya sekarang banyak orang yang sebenarnya laki-laki bergaya perempuan, bergaya bencong supaya laku di TV itu ada. Janjane ya nggak bencong ya. Tapi di sana karena yang laku, wong TV itu kan misinya kan duit. Sama harus sadar TV itu misinya duit. Oh di sana ada pengajian tapi misinya tetap duit. Loh kok pengajian misinya duit di mana? Nek sing ngaji orang menarik, orang sing nonton mesti diganti. Ngaji sing lucu mbok ngajine bener mbok ora, wonge ngalim mbok ora, pokoke menarik penonton. Nek akeh sing nonton ana iklan duit mlebu. Mbok ngajine bener ora urusan. Nek ana guyon bocah guyon dagelan sing nonton akeh iklan mlebu ana duwite guyone ngrusak akhlak Pak mbok ngrusak apa ora kuwi ora urusan TV.
Jadi apakah kamu rusak akhlakmu karena nonton TV? Bukan urusan TV. Dan TV itu merasa dirinya pers, pers itu punya kebebasan pers. Maka kalau dikendalikan pemerintah nggak mau. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau di TV nanti ada tontonan yang nyatanya laris, yaitu tempoh hari pernah lihat saudara ada orang yang separuh laki-laki, separuh perempuan, nek madu rene lanang, luarin madu rene beda. Itu kalau menjadi kebiasaan nggak boleh. Kalau sekedar tontonan, ya, wongnya bagus di lurang lenteng jadi elek kena. Wong elek di pulas-pulas ben kita bagus kena masalah atau sekedar acting. Tapi kalau menjadi kebiasaan ngulik duit tetap nggak boleh. Kamu lihat saja ada loh, kamu bisa melihat orang ini acting apa memang, dan setiap harinya kamu lihat ada yang sengaja bergaya itu untuk diterima di TV dan mencari duit karena misinya utama kan. Saya pernah Pak Bukhari orang potongan fotogenik, tulisannya genik, buatannya kan fotogenik. Yang payu di TV itu yang fotogenik. Kalau fotogenik, ditampil di kamera TV nggak canggung, itu laku. Tapi dilihat nanti penontonnya banyak enggak. Kalau penontonnya banyak yang iklan, oke. Terus ilmunya rawusan Bukhari itu bisa ngaji, ora penting, yang penting anggap Bukhari tampil sing nonton akeh. Nek akeh sing nonton, akeh sing iklan. Nek akeh iklan, akeh duit. Nah, itu misinya itu duit. Maka dari itu kalau sekedar acting ya nggak masalah. Kalau menjadi behavior atau kebiasaan tiap hari nggak boleh. Ada lagi pertanyaan? Ibu-ibu kok nggak ada yang nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya yang jadi perempuan jadi laki-laki tapi identitasnya tidak diketahui. Terus mereka menikah. KTP-nya? Laki-laki. Laki-laki ya karena Terus disahkan. Gampang. itu kita maksudnya kita tidak tahu kalau itu dulunya perempuan. Ya. Nah itu hukumnya nanti KTP bagaimana? gampang. Lurai dikasih duit itu. Itu nanti hukumnya kelak bagaimana? Bagaimana hukumnya kalau dia menikahi perempuan padahal nggak tahu? Kalau nggak tahu ya nggak ada hukumnya. Nek wis ngerti ya kudu pegang. Karena nikahnya nggak sah. Istilahnya bukan cerai, nikahnya fasid, jadi fasah nikah karena nikahnya rusak maka nggak sah. Kalau diteruskan zina maka harus pisah. Ketika belum tahu, namanya nggak tahu. Aku poso bu, mangan wareg. Bareng wis wareg kelingan lho, poso kok mangan. Ya ora dosa wong ora ngerti. Bareng wis ngerti, lho poso kok mangan, tapi enak tak terusno. Nah itu bahasa. Asalnya ora ngerti, bareng dirasakno kok enak. Diteruskan nggak boleh. Lagi Mbak ya, kan Allah itu menciptakan 11 laki-laki dan perempuan. Tapi kenyataannya ada yang ganda. Nah, itu pernah saya ditanya, kok Gusti Allah bisa salah ya? Nah, itu gimana? Kok gak salah ki sapa? Oh, Gusti Allah kuwi gawe panen jarak ora salah. Jarak banyak. Gusti Allah kok salah piye panen gawe ngono menunjukkan kemahakuasaan Allah, menunjukkan dan sebagai ujian bagi yang bersangkutan sabar enggak. Wong nek mbok pikir wong kok digawe ana sing sugih apa ana sing kere. Gusti Allah ki ora adil kok. Ana wong kok diwenehi ana sing sugih, ana sing nek mbok pikir gak adil kuwi. Lah sing kere iki golek pangan angel ora karuan. Golek dhuwit 10.000 sedina ki mumet tenan ta Dek. Diriwangi ngoceki asem klusune dikelompokno ora ngono diriwangi goseki plastik nurut-nurut lha sing sugih duwite dienggo poya-poya wis menginter 10 juta 15 juta ngono ketok enak wae mantun tak miliar-miliar kok karo Junedi ya ora iso rupane padha
Kalau dunia ini dibuat kaya semua, malah kene kabeh.